Hi everyone, it's me. Welcome back to my channel Spiger007. Oke, kemarin itu aku habis ngupload review tentang saham ya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman juga yang nanya gimana sih Kak caranya mendapatkan penghasilan dengan berinvestasi di saham. Jadi ada satu hal yang kalian harus ingat ya teman-teman. Berinvestasi di saham itu harus menggunakan dana lebih dari segala kebutuhan kalian ya teman-teman. Jadi bukan dana yang kamu gunakan untuk beli beras atau bukan dana rumah tangga kamu. Jadi dana untuk yang kamu investasikan itu memang dana yang kamu sisihkan untuk menabung saham. Oke teman-teman, selanjutnya sebelum aku lanjutin videonya, don't forget to like, share, subscribe, and comment. And then jangan lupa kalian turn on notification bell, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalau ada info-info terbaru dari YouTube channel kita, kamu yang bakal menjadi orang pertama yang tahu informasi tersebut. And if you creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Oke teman-teman, jadi kenapa sih kita perlu menabung saham atau berinvestasi saham? Oke teman-teman, satu hal yang harus kalian tahu juga, berinvestasi di saham itu adalah investasi untuk long time atau jangka panjang. Jadi jangan berharap ketika kalian investasi saham, kalian dalam seminggunya itu udah kalian dapetin hasilnya teman-teman. Enggak seperti itu ya teman-teman. Investasi saham itu atau menabung saham itu adalah investasi jangka panjang. Jadi minimal 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang berinvestasi saham hingga 10 tahun. Karena ini memang mereka rencanakan planningnya untuk mereka nanti kalau sudah pensiun, mereka itu udah punya dana untuk pensiun mereka teman-teman. Karena banyak sekarang teman-teman yang udah modern banget, apalagi kaum milenial udah modern banget pemikiran mereka nggak mau nunggu tua-tua banget untuk pensiun dari kerjaan atau sibuk di kerjaan. Mereka itu minimal 35 tahun udah punya rencana untuk untuk pensiun dari pekerjaannya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama kalian pengen mulai berinvestasi saham, kalau usia kalian sekarang itu lebih 20-an, alangkah baiknya kalian harus prepare untuk investasi saham atau menabung saham di sini. Kalian bisa konsisten menabung setiap bulannya. Misalnya nih, kalian menabung, anggaplah kalian menyisihkan dana dari gaji kalian atau dari penghasilan kalian itu 100.000 teman-teman. Setelah itu, ketika kalian sudah menabung 100.000 dan kalian konsisten, 4 bulannya itu kalian sudah mendapatkan 400.000 rupiah. Ditambah lagi 1 bulan ke depannya, 5 bulan kalian sudah bisa membeli 1 lot saham blue chip atau saham yang udah kalian benar-benar paham jika saham ini memang harganya tidak pernah jatuh, bahkan cenderung naik. Dan kalian juga harus tahu dan harus punya pengalaman saham-saham yang mana yang kadang memberikan dividen atau bahkan dia selalu rutin memberikan dividen kepada membernya teman-teman. Jadi selain kalian mendapatkan penghasilan bunga dari saham kalian atau profit dari saham kalian, kalian juga mendapatkan dividen dari perusahaan. Kalau teman-teman ada yang belum mengerti apa sih yang dimaksud dividen, dividen itu adalah keuntungan atau laba yang diberikan satu perusahaan besar itu kepada semua pemegang sahamnya atau investornya. Misalnya nih, kalian membeli saham dari BBCA atau Bank BCA. Walaupun kalian mempunyai saham itu hanya 1 lot, kalian sudah termasuk pemilik dari saham BBCA tersebut. Jadi satu saham itu memiliki 100 lembar
saham guys, untuk satu lotnya ya teman-teman ya. Jadi di sini misalnya nih kalian sudah punya uang 500.000 ketika kalian menabung 5 bulan. Jadi kalian cari saham yang bisa kalian beli dengan harga uang yang kalian tabungkan itu teman-teman. Lumayan kalian bisa konsisten selalu menabung dan juga berinvestasi di saham dan menabung teman-teman. Kalau kalian nggak pengen ikut trading saham, nggak usah teman-teman. Kalau memang kalian khawatir kalian belum cukup ilmu untuk trading saham, kalian lebih baik berinvestasi dan menabung saham dulu secara konsisten, karena itu bakal bisa kalian dapetin hasilnya. Oke, berikut ini aku bakal share ke kalian pengalaman temen yang waktu itu ketika dia berusia 20 tahun dia menghambur-hamburkan, bukan menghambur-hamburkan sih ya, maksudnya dia sedikit royal dengan penghasilannya sehingga dia tidak bisa menabung setiap bulannya. Jadi sama-sama kita akan aku bacain dan aku bakal share ke kalian biar cukup menjadi experience juga, pengalaman finansial untuk kalian dan for me, aku juga teman-teman ya. Oke, silahkan kalian simak. Oke teman-teman, jadi ceritanya itu teman kita ini namanya Dino. Jadi dia tuh menceritakan ke kita, dia nge-share supaya bisa jadi pengalaman kita juga ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih 20-an dan udah punya pekerjaan, saran gue kurang-kurangin gaya hidup. Ngopi mahal, beli barang branded, nongkrong di kafe dan clubbing. Kalau udah usia 30-an pasti mikir itu semua nggak ada artinya. Nyesel kenapa dulu nggak nabung aja jadi usia 30-an dah punya rumah sendiri. Bener juga ya teman-teman. Jadi ini pengalaman gue ya, di usia mid 30 semua terasa kebalik. Walau duitnya ada beli baju, yang penting nyaman nggak butuh merek. Makan terasa lebih enak di warung biasa, ke kafe, ke mall kalau ada perlunya aja. Jadi mikir dulu ngikutin gaya hidup, ngabisin duit kayak berasa sia-sia. Jadi waktu itu aku ikut member gym 500.000 per bulan. Cuma pengen sehat, nggak taunya dipakai seminggu sekali karena sibuk. Dipikir-pikir kalau cuma pengen sehat mah bisa olahraga tanpa perlu ke gym ya. Mikirnya keren aja kalau ditanya ke gym di mana. Konyol sih kalau dipikir-pikir gua yang dulu. Mikir lagi coba ya, kalau dari dulu bisa nabung rutin tiap bulan, paling gua sekarang udah punya banyak duit. Coba ya kalau dulu ngerasa cukup berani ambil KPR, harga rumah belum semahal sekarang. Cicilan mentokin sampai 20 tahun cicilan ringan sekarang, mungkin udah tinggal bentar lagi cicilannya. Bener juga ya, daripada duit-duitnya itu dibuang-buang untuk ke restoran mahal, ke gym, ke kafe, setelah itu foto-foto makanan doang, foto-foto tempat doang, terus diupload ke media sosial kita hanya kepengen karena dilihat orang, gitu aja sih. Ya intinya penyesalan selalu datang terlambat, walaupun alhamdulillah saat ini juga nggak kekurangan banget. Kalau nggak lahir dari keluarga kaya, ya kita kudu melek finansial sih. Harusnya punya projection ke depan, manage keuangan biar nggak habis untuk hal-hal yang bisa dibilang nggak ada manfaatnya. Ya nggak ada juga sih manfaatnya ya, karena kalau misalnya nih contoh, kalau kita nge-gym, pengen fitness dengan membayar 500.000 per bulan, sayang aja uangnya kan kita bisa jalan-jalan lari pagi atau ke pantai gitu kan tetap sehat juga. Oke, by the way ini cuma sharing pengalaman gua aja ya. Tentunya tiap orang punya jalan dan pandangan hidupnya masing-masing dan bebas menentukan. Jadi itulah teman-teman experience teman kita Dino. Jadi intinya itu pada usia 20 tahun dulu itu dia punya kerjaan yang bagus, tapi saat itu dia sibuk untuk having fun sama teman-temannya, poya-poya mereka ke kafe, ke restoran mahal, makan-makan. Sekarang dia udah usia 30, jadi makanya dia flashback lagi gimana waktu itu seandainya dia nyimpen dan naruh uangnya atau nyicil KPR, mungkin udah mau lunas sekarang. Ya jadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman, walaupun kita udah usia 30 ke atas ya, belum terlambat juga untuk memperbaiki finansial kita ya teman-teman. Jadi semangat aja buat kalian, jangan lupa berinvestasi, jangan hanya menabung doang.
Karena menabung itu nggak bikin kamu kaya. Yang bikin kamu kaya itu passive income dan investasi saham atau tabungan saham. Okay guys, thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, and comment, and see you on next video. Bye bye.